Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadelina Puspita Dewi dengan NIM 21110313799 dari kelas 5K, nomor absen 20, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat video berkaitan dengan mata kuliah Hipnokonseling dan NLP dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wayan Eka Paramerta, SPD MPD. Selamat menyaksikan video saya. Di sini saya akan menjelaskan hipnosis. Hipnosis adalah suatu teknik terapi yang membuat seseorang berada dalam tenang atau bisa lebih fokus dan berkonsentrasi dengan pikiran. Nah, hipnosis sering disalahartikan dengan hipnotis. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda, meskipun merujuk pada hal yang sama. Nah, terapi hipnosis dapat digunakan untuk mengatasi rasa sakit seperti gangguan kecemasan umum, rasa gugup berlebihan, gangguan mood, hingga membantu seseorang berhenti dengan kebiasaan merokok. Manfaat hipnosis antara lain yaitu mengubah sikap, perspektif, dan perilaku terhadap sesuatu, mengatasi masalah seksual, insomnia, serangan panik, obesitas, kecanduan merokok, kehamilan, dan melahirkan. Selanjutnya itu Neural Linguistic Programming atau NLP adalah pendekatan yang membangun pada konsep komunikasi dan menggunakan teknologi seperti statistik dan pengembangan intelektis bisnis. Adapun materi yang paling saya sukai dalam pembelajaran hipnokonseling dan NLP yaitu self-hypnosis. Self-hypnosis adalah teknik di mana seseorang menggunakan sugesti, relaksasi, dan fokus untuk mencapai keadaan atau trance-like yang mirip dengan hipnosis. Nah, ini melibatkan menggunakan pikiran dan imajinasi untuk menciptakan perubahan positif dalam perilaku, pola pikiran, atau kondisi kesehatan diri. Nah, adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan self-hypnosis, yaitu yang pertama, meningkatkan fokus. Self-hypnosis dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus, membantu kita mencapai tujuan dengan lebih efektif. Yang kedua yaitu manajemen stres. Nah, praktek self-hypnosis dapat menjadi alat yang efektif untuk mengelola stres, membantu meredakan ketegangan dan meningkatkan kesejahteraan mental. Nah, yang ketiga itu perbaiki tidur. Nah, self-hypnosis ini dapat membantu memperbaiki pola tidur dengan merelaksasikan pikiran dan tubuh. Nah, sehingga membuat kita tidur lebih nyenyak. Yang keempat, peringatan kesejahteraan emosional. Dengan membantu mengatasi masalah seperti kecemasan dan depresi ringan, self-hypnosis dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan seperti emosional. Yang kelima yaitu meningkatkan kreativitas. Melalui self-hypnosis, kita dapat membantu potensi kreativitas dengan mengakses lapisan pikiran seperti bawah sadar yang lebih kreatif. Yang keenam yaitu perubahan kebiasaan buruk. Self-hypnosis ini dapat membantu mengatasi kebiasaan buruk atau adiksi dengan reframing pola pikiran dan perilaku. Nah, yang ketujuh itu meningkatkan kepemimpinan diri. Dengan membantu mengatasi ketidakpercayaan diri,
Self-hipnosis dapat memperkuat rasa percaya diri dan kemampuan kepemimpinan diri. Yang kedelapan yaitu meningkatkan performa. Nah, bagi mereka yang terlibat dalam olahraga ataupun pekerjaan yang memerlukan performa optimal, self-hipnosis dapat menjadi alat untuk meningkatkan kinerja. Nah, yang kesembilan itu manajemen nyeri. Self-hipnosis telah terbukti efektif dalam membantu pengolahan rasa sakit, baik kronis maupun akut. Nah, dengan mengubah perspektif tubuh terhadap rasa sakit. Nah, yang ke-10 itu atau manfaat yang terakhir itu meningkatkan kualitas hidup. Secara keseluruhan, self-hipnosis dapat memberikan manfaat positif bagi kualitas hidup dengan membantu mencapai tujuan pribadi dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Setelah menyelesaikan mata kuliah hipnokonseling dan NLP, banyak harapan yang saya inginkan, yaitu yang pertama, dapat menguasai teknik hipnoterapi untuk membantu mengatasi berbagai tantangan mental dan emosional. Nah, yang kedua itu saya juga berharap dapat memanfaatkan pengetahuan yang saya peroleh dalam mata kuliah ini untuk membantu diri sendiri dan orang lain mencapai tingkat relaksasi yang lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup. Nah, yang ketiga itu melalui pemahaman NLP, saya berharap dapat memahami dan memanfaatkan potensi diri dengan lebih efektif, baik dalam karier maupun hubungan sosial. Yang keempat, saya berharap dapat memanfaatkan teknik komunikasi yang diperoleh dari NLP untuk membantu hubungan lebih baik dengan orang lain, baik dalam lingkungan sekitar maupun pribadi. Yang kelima, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar dan kerja yang positif dengan memanfaatkan prinsip-prinsip hipnokonseling dan NLP. Nah, yang keenam itu saya berharap dapat terus mengembangkan diri melalui pembelajaran kontinu dalam bidang hipnokonseling dan NLP untuk tetap relevan dan efektif dalam membantu orang. Yang ketujuh, saya berharap dapat menjadi seseorang praktisi hipnoterapi yang terpercaya dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui layanan konseling. Nah, yang terakhir, saya berharap dengan pengetahuan dengan pengetahuan hipnokonseling dan NLP, saya berharap dapat menjadi agen perubahan positif dalam kehidupan orang-orang di sekitar saya dan membantu mereka mencapai potensi dan yang kedelapan atau yang terakhir, dengan saya berharap setelah menyelesaikan mata kuliah hipnokonseling dan NLP, banyak harapan yang saya inginkan, yaitu yang pertama, dapat menguasai teknik hipnoterapi untuk membantu mengatasi berbagai tantangan mental dan emosional. Nah, yang kedua itu saya juga berharap dapat memanfaatkan pengetahuan yang saya peroleh dalam mata kuliah ini untuk membantu diri sendiri dan orang lain mencapai tingkat relaksasi yang lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup. Nah, yang ketiga itu melalui pemahaman NLP, saya berharap dapat memahami dan memanfaatkan potensi diri dengan lebih efektif, baik dalam karier maupun hubungan sosial. Yang keempat yaitu saya berharap dapat memanfaatkan teknik komputer. Yang keempat, saya berharap dapat memanfaatkan teknik komunikasi yang diperoleh dari NLP untuk membantu hubungan lebih baik dengan
orang lain, baik dalam lingkungan sekitar maupun pribadi. Yang kelima, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar dan kerja yang positif dengan memanfaatkan prinsip-prinsip hipnokonseling dan NLP. Nah, yang keenam itu saya berharap dapat terus mengembangkan diri melalui pembelajaran kontinu dalam bidang hipnokonseling dan NLP untuk tetap relevan dan efektif dalam membantu orang. Ketujuh, saya berharap dapat menjadi seseorang praktisi hipnoterapi yang terpercaya dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui layanan konseling. Harapan yang kedelapan yaitu saya berharap dengan pengetahuan hipnokonseling dan NLP, saya berharap dapat menjadi agen perubahan positif dalam kehidupan orang-orang di sekitar saya. Membantu mereka dalam mengenali atau mencapai potensi maksimal dan meraih kebahagiaan. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sampai jumpa kembali.